Hari ini saya akan bawakan kepada saudara kebaikan-kebaikan Tuhan akan membawakan beberapa hal pada kita. Apa yang dibawakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ada 7 hal dari banyak yang tidak mungkin kita bahas semuanya. Hari ini hanya 7 dengan cepat. Nehemia 9 ayat 25. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun, pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Wah, jadi Tuhan tidak marah engkau gemuk, hanya doktermu saja yang marah dan mungkin istrimu yang marah. Tuhan gak marah, dia suka cita engkau gemuk. Haleluya. Menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Yang terakhir ini, banyak orang yang memperkatakan hal yang lain. Dengarkan saya sayang, memang bahasa aslinya pun dikatakan hidup mewah. Jadi saya nggak mengurangi firman Tuhan, mohon maaf. Haleluya. Saya sudah menyelidiki ini bertahun-tahun. Karena banyak kita berkata mereka diberkati karena kebaikan. Bukan, diberkati ya pasti. Tapi memang kata aslinya pun berkata luxurious, mewah. Dan hari ini semua firman ini datang karena kebaikan Tuhan yang besar. Kepada saya juga ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Nehemia 9 ayatnya yang ke-25 tadi, saudara catat baik-baik. Kita akan lihat 7 hal yang ada di sini. Yang pertama sekali di situ dikatakan saudara bahwa Tuhan, kebaikan Tuhan membawakan tempat-tempat yang baik kepada kita. Kota yang berkubu, tanah yang subur. Amin. Tahun ini di dalam nama Yesus saya berdoa kiranya Tuhan membawakan tempat-tempat yang baik kepadamu. Tempat-tempat yang baik kepadamu dalam nama Yesus. Saya berdoa kalau selama tahun lalu engkau ada di tempat-tempat yang gersang, tahun ini engkau berpindah ke tempat-tempat yang banyak airnya dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, di setiap tempat ini selalu ada tempat-tempat yang gersang, selalu ada tempat-tempat yang berair. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab berkata ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita ada di tempat-tempat yang baik. Karena kebaikan Tuhan dalam nama Yesus ada berkat Tuhan padamu, berkat Tuhan padamu, berkat Tuhan pada saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya di Indonesia ini, di kota Medan ada tempat-tempat yang baik. Nomor 1 tempat-tempat yang baik yang belum ditempati oleh orang. Dan saya berdoa Tuhan bawa engkau ke sana dalam nama Yesus. Saya juga berdoa ada tempat-tempat yang baik di kota kita ini atau di Indonesia yang ditempati oleh orang, tapi orang itu tidak takut Tuhan. Saya berdoa itu diberikan kepada engkau yang takut Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang dikatakan dunia ini basah kuyup, dalam nama Yesus jadi milikmu. Yang suka cita katakan amin. Sayang, itu dibuktikan berkali-kali di Alkitab. Kita melihat yatim piatu seperti Esther, begitu banyak saingan, dia bisa menjadi permaisuri. Di situ dikatakan mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik dan tempat-tempat air pahatan. Nah, nomor 2, kebaikan Tuhan membawakan kepadamu apa? Rumah yang isinya baik. Rumah dan segala isinya. Amin. Sayang, kenapa di sini dikatakan merampas Pak Pendeta? Karena zaman dahulu semua itu harus melalui peperangan. Tapi sekarang ini dengarkan baik-baik. Kita tidak perlu lagi berperang karena Tuhan sudah berperang bagi kita. Amin. Jadi kita tidak perlu berperang lagi merampasi. Ada Tuhan yang sudah merampas itu dari setan kepada kita.
Alkitab berkata ketika dia mati, dia pergi kepada kerajaan maut dan mengambil kunci dari sana. Amin. Amin. Sehingga setan tidak punya kunci apapun lagi dalam hidup kita. Dia tidak bisa mengganggu kita. Amin. Dia sudah merampas semua yang diklaim setan menjadi miliknya. Setan penipu. Yesus yang mengerjakannya. Dan kita yang menerimanya bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena usahamu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Kita menerimanya karena memang Yesus baik. Rumah yang penuh dengan berbagai barang-barang yang baik. Amin. Dan saya berdoa saudara, tahun ini engkau yang ngekos, keluarga-keluarga yang kos, Bapakku Tuhanku, aku berdoa, berahmatlah supaya tahun ini ada jalanmu. Ada beberapa dari keluarga-keluarga di gerejamu ini yang mempunyai rumah hunian yang layak, bahkan indah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Ada kuncinya. Kalau kita mau mempunyai rumah, maka bangunlah bait Allah. Amin. Alkitab mengatakan ketika Salomo membangun bait Allah yang terbaik dan termegah, maka Tuhan juga mengaruniakan istana yang megah kepada Salomo untuk menjadi tempat tinggalnya. 1 Raja-Raja 9 ayat 10 dikatakan setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan istana raja. Nah, saya mau berkata kepada saudara, kalau memang engkau mau rumah, mari ikut serta dalam pembangunan rumah Tuhan. Amin. Dan yang paling Tuhan kecewa atau yang tidak Tuhan setuju ialah engkau mengusahakan rumahmu tapi engkau tidak memperdulikan rumah Tuhan. Tuhan mengeluh kalau rumah kita baik tapi rumah Tuhan itu amburadul. Amin. Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku ini tetap menjadi reruntuhan? Dan Tuhan berkata, kalau kayak gini, maka lihat keadaanmu, ayat 5 dan 6. Kamu menabur banyak, tapi bawa pulang sedikit. Kamu makan, tapi tidak pernah kenyang. Kamu minum, tapi nggak pernah puas. Kamu pakaian, tapi tidak sampai hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, upahnya ditaruh dalam tempat yang berlubang. Hilang di jalan. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau capek, kita tidak mau sia-sia. Mari kita bangun rumah Tuhan. Amin. Amin. Dan saya bawakan firman Tuhan, mari kita bangun rumah Tuhan. Dan saudara akan lihat bahwa semua pendapatan saudara bisa saudara nikmati. Semua penghasilan saudara membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Dan saya mau berkata pada saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bangun rumah Tuhan, maka engkau akan terkejut. Terkejut kenapa? Karena selama ini kau menabung, tapi untuk pergi ke Bali aja kau nggak mampu. Tapi saya berdoa, kita bangun rumah Tuhan dan menabunglah seperti biasanya. Saya berdoa awal tahun depan ada beberapa yang ikut dengan saya untuk tur ke Israel. Haleluya. Nomor 3, dengan cepat, apa yang Tuhan berikan? Nomor 3, sumber-sumber penghidupan yang baik. Tadi dikatakan di situ saudara, tempat-tempat air pahatan. Dikatakan dari zaman dahulu, tempat-tempat air itu adalah sumber kehidupan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini berarti sumber-sumber penghidupan, pekerjaan dan usaha yang baik bagi kita semuanya. Tahun ini saya berdoa, semua yang masih pengangguran, Tuhan berikan usaha yang baik, pekerjaan yang baik. Saya berdoa bagi semua yang mau wira swasta, Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan partner di dalam nama Yesus. Tuhan berikan modal dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, dikatakan dalam Yesaya 65 ayat 22, dengar. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain yang mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain yang memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Wow.
Saudara pernah melihat ilmuwan mengukur umur pohon, dia berkata ada yang umurnya 500 tahun. Berarti panjang umur. Dan yang paling indah sambungannya dikatakan, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Kebaikan Tuhan membawakan kenikmatan padamu. Itu dimulai daripada bersyukur akan pekerjaan yang kau miliki. Pekerjaanmu adalah berkat, usahamu adalah berkat, pelayananmu adalah berkat. Saya percaya kalau Tuhan angkat engkau promosi, amin, amin. Tuhan tidak angkat engkau di satu tempat di mana engkau tidak bisa beribadah. Jangan permasalahkan dua berkat Tuhan. Nanti dua-dua dicabut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berdoa ngangkat tangan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tahukah saudara, dalam setiap berkat yang melimpah-limpah ada Goliatnya. Betul atau tidak? Dalam setiap peningkatan level, engkau akan mendapatkan, orang pemain game tahu, main game tahu, level berikutnya akan jumpa dengan bos yang lebih hebat lagi. Lalu engkau ngangkat tangan, oh saya katakan diberkati lagu, amin. Pak pendeta tangannya paling tinggi. Kalau bisa berdiri lagi di atas bangku, amin untuk itu, amin lah. Tapi tahukah saudara, dalam setiap berkat yang kau angkat tangan itu ada Goliatnya di situ. Dan jangan menangis, jangan lari balik kepada gembala. Bapak gembala, ternyata ada Goliat di sana. Hadapi, rubuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang lepas dari tanganmu. Tidak ada yang lepas dari tanganmu dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Coba saudara buat begini tangan saudara. Sama-sama katakan, tangan saya ini adalah tangan yang memegang tangan Tuhan. Tangan saya ini adalah tangan yang menerima kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang diletakkan Tuhan di tangan saya ini tidak pernah terlepas dari hidup saya, melainkan digandakan sebagai buah yang menyenangkan Tuhan. Pegang dada saudara, katakan, dijadikanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sepakat berkata 3 kali, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesaya 3:10, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Dalam nama Yesus, tahun ini semua yang bekerja nggak ada yang mengeluh, tapi bahagia. Amin, amin. Apa yang dibawakan kebaikan Tuhan? Kesenangan pada kita. Tapi hari ini Alkitab berkata, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, berpestalah dengan mereka yang berpesta. Dikatakan terjemahan lain, menangislah dengan mereka yang berduka, merataplah dengan mereka yang berduka. Amin saudara. Saya berdoa tahun ini bukan tahun ratapan, tapi ini adalah sumber kesenangan. Dikatakan di situ kebun-kebun anggur. Kebun anggur itu biasanya anggur dipakai untuk senang. Amsal berkata, berikanlah anggur kepada mereka yang berduka, supaya mereka boleh melupakan duka citanya dan menjadi senang. Yang setuju katakan amin. Kebaikan Tuhan membuat kita menjadi senang. Itu yang dibawakan Tuhan. Itu yang dibawakan kebaikan Tuhan. Tuhan adalah sumber kesenangan kita. Haleluya. Ayub 22 ayat 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Bukan hanya bersenang, bersenang-senang. Saya percaya tahun ini ada senyum yang tulus. Saya percaya tahun ini ada tawa lepas. Bukan tawa sinis. Oh iya gitu ya. Oh udah naik pangkat ya. Tuhan berkati ya. Dalam hati
nantinya tahapannya dia dan Tuhan yang tahu. Saya bukan tawa sini, saya berdoa tawa lepas. Amin saudaraku. Kebaikan Tuhan akan membuat kita bersenang-senang. Yesaya 58 ayat 14. Jadi bersenang-senang bukan bersenang-senang dosa. Setan menawarkan kesenangan, Tuhan juga menawarkan kesenangan. Yang mengerti katakan amin. Setan menawarkan kesenangan dosa, Tuhan menawarkan kesenangan di dalam dia. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Haleluya. Mulut Tuhan yang mengatakannya. Jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya dalam nama Yesus. Amin. Dikatakan engkau akan melintasi puncak-puncak bukit. Artinya apa? Kesenangan dari Tuhan adalah untuk menempatkan saudara di tempat-tempat yang tinggi. Haleluya. Jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya juga. Dan membawa engkau dengan kendaraan kemenangan. Biarlah itu menjadi kesaksian. Sama seperti Yusuf dikatakan, engkau akan memakai keretaku yang nomor 2. Dan orang akan berjalan di depanmu. Haleluya. Kalau Firaun bisa buat demikian kepada seorang budak, kalau Firaun bisa buat demikian pada seorang narapidana, Tuhan, aku anakmu, aku percaya pada firman-Mu, maka dalam nama Yesus kemurahan-Mu, kebaikan-Mu menjadikannya padaku, menjadikannya padamu, menjadikannya padamu, menjadikan pada kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan dikatakan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Siapakah Yakub dan dari mana datang berkat Yakub? Yakub mendapatkan berkat dari Abraham. Kiranya berkat Abraham melimpah pada kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, nomor 5, simbol prestise dan gaya hidup yang baik. Ya, dikatakan di situ kebun-kebun zaitun dan pohon buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu belakangan, kebun zaitun. Orang yang punya kebun zaitun zaman dahulu adalah orang kaya. Gak ada orang miskin yang punya kebun zaitun. Jadi ini adalah simbol prestise dan gaya hidup yang baik. Nah saudara, semua orang pengen bergaya, tapi belum tentu dia punya hidup yang baik. Ini masalahnya. Kalau gaya semuanya pengen bergaya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara lihat, iPhone datang banyak pakai hand iPhone. Puji Tuhan, tahun ini sepertinya iPhone belum bisa masuk Indonesia, iPhone 16. Jadi nggak banyak orang Indonesia yang berutang, karena banyak yang pakai iPhone 15 yang terlilit utang. Banyak. Tapi demi iPhone, ada yang sampai jual ginjal lagi saudara. Gila nggak? Nah dengar apa kata firman Tuhan. Amsal 12 ayat 9. Lebih baik jadi orang kecil, tapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tapi kurang makan. Yang mengerti katakan amin. Sayang, kalau memang belum ukuran imanmu, sabar. Engkau akan sampai ke sana. Amin. Nggak apa-apa pakai iPhone batu bata itu dulu. Yang penting kita masih bisa komunikasi. Yang setuju katakan haleluya. Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita dan melimpahi berkatnya kepada kita. Ya. Filipi pada ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tapi memang Tuhan juga mau memberikan pada kita keinginan kita. Mazmur pasal 20 ayat 5, kiranya Tuhan memberikan padamu kerinduan hatimu. Amin saudaraku. Dan Tuhan memang mau kita hidup mewah. Ayat tadi dikatakan Nehemia 9:25 dikatakan mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Kata hidup mewah di sini betul-betul memang mewah karena kata aslinya diambil dari bahasa Ibrani adan. Adan artinya hidup mewah. Adan artinya luxurious living. Adan artinya disenangkan dalam kemewahan dan menikmati kemewahan hidup. Nah sekarang yang perlu kita mengerti adalah apa itu mewah. Supaya jangan saudara pikir yang mewah itu orang pakai gelang 5 kilo. Kemudian orang pakai kalung 10 kilo. Itu bukan mewah sayang, itu namanya keberatan. Nah, saudara kasih dalam nafsu, bukan itu hidup mewah.
Hidup mewah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mewah artinya serba banyak, serba indah, serba berlebih. Jadi kalau saya sekarang ini sudah dikategorikan mewah karena anak saya cukup banyak, 4. Indonesia berkata cukup itu 2, tapi saya sudah 2 kali lipat, 4, berarti saya mewah. Amin. Dengar, engkau punya 2 handphone, memang gak mahal, 2 handphonemu. Yang mengerti katakan amin. Yang satu untuk kerja Pak Pendeta, untuk online lah, mana tahu ada yang beli dari toko saya. Yang satu untuk keluarga. Mewah. Engkau hidup mewah. Walau masing-masing 1,5 juta, yang satu 1,2, yang satu sudah retak layarnya, diperkirakan harga cuma 300.000 sisanya. Tapi masih bisa hidup. Yang mengerti katakan amin. Itu mewah karena serba banyak. Dan Tuhan mau kau hidup mewah, bukan berlazat-lazat. Kalau namanya berlazat-lazat, orang miskin pun bisa berlazat-lazat. Itulah tadi saya katakan, dia beli iPhone jual ginjal. Itu berlazat-lazat, kau tidak perlu itu. Supaya prestise, bukan iPhone yang mengangkat engkau sayang, Tuhan yang mengangkat engkau. Makanya saya katakan, Tuhan gak mau kita berlazat-lazat. Berapa banyak baju yang kau miliki di rumah? Hanya 1 pasang? Hah? Ada yang punya baju lebih daripada 1 pasang di sini? Yang punya baju lebih daripada 1 pasang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Udah mewah hidupmu. Sekarang saya tanya, engkau beli baju karena jelek atau karena cantik? Berapa banyak baju cantikmu di rumah? Banyak. Apa kata KBBI mengenai mewah? Serba banyak, serba indah, serba Sekarang saya tanya, ada nggak bajumu di rumah 5? Ada, betul? Ada? 5 sekali pakai? Masih ada tinggal di rumah? Ya itu apa? Itu kan berlebih. Berarti mewah. Bukan saya mengatakannya, firman dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya tolong saya sampaikan kepada saudara yang benar. Karena ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa hidup mewah, dan itu bukan kehendak Tuhan. Ada saat-saat demikian, tapi pada saat-saat itu nanti kita lihat saudara, Tuhan mau kita juga tetap berkecukupan. Amin. Dan kalau engkau bisa lebih dari 1, itu mewah. Sekarang saya tanya, kalau kau makan, laukmu 1 atau 2? Mewah. Walau yang 1 ikan asin, yang 1 daun ubi, mewah. Karena dia tidak berkata mahal, bukan serba mahal, serba banyak, serba indah. Baca KBBI nanti. Saya nggak ngada-ngada, dan saya setuju itu. Dan Tuhan berkata, Alkitab kita berkata serba mewah. Dan memang dikatakan, kalau saudara baca juga dari Oxford, itu kata mewah itu juga artinya banyak. Amin. Amin. Sekarang alat transportasimu, berapa banyak di sini yang punya mobil dan motor? Mewah. Ada sepeda dan motor? Mewah. Haleluya. Tahukah saudara, memang betul Tuhan jadikan kau mewah? Nah sekarang Tuhan mau menjadikan lebih mewah lagi. Sudah percaya? Kembali saya katakan padamu, hidup mewah dalam nama Yesus. Jangan hidup berkekurangan, serba berlebih. Kalau engkau belum, gak apa-apa. Jangan bergaya mewah dulu, rendah hati, sabar. Ada waktunya. Ada waktunya. Saya ulangi, nunggu giliran, ngantri, pasti sampai di sana dalam nama Yesus. Haleluya. Nah dengar baik-baik.
Berlazat-lazat artinya hidup menyenangkan diri sendiri, melampaui kepantasan status, kepantasan pekerjaan, keuangan atau sosial kemasyarakatannya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mewah menerangkan satu keadaan hidup yang serba banyak, serba indah, serba berlebih. Jadi kalau misalnya ada banyak kesusahan di dunia ini, tapi saudara masih bisa tersenyum, itu mewah. Yang setuju katakan amin. Dan ini dengarkan baik-baik. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita belum bisa hidup mewah, maka kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan Tuhan menyertai sehingga apa yang ada padamu itu berganda. Kehidupan berlazat-lazat akan membuat engkau terjerat dalam hutang, terjebak dalam kemiskinan dan kekurangan. Tetapi kemewahan adalah satu keadaan di mana kita memiliki serba banyak dan bisa berbagi bagi orang lain. Di mana kita bisa memiliki serba indah dan bisa membawa keindahan bagi orang lain. Itu mewah. Itu mewah. Haleluya. Berapa banyak yang tahu bahwa Tuhan sudah menjadikannya mewah? Katakan saya ya Tuhan. Nah, saya berdoa tangan yang diangkat ini akan lebih mewah lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Nah sekarang dengar, saya bawa kepada saudara firman Tuhan. Amin. Jadi mewah itu adalah keadaan hidupmu, keadaan hidupku. Amin. Tetapi berlazat-lazat itu adalah satu sikap. Itu beda. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan berlazat-lazat. Jangan sekarang saudara baik, tapi nanti kalau sudah diberkati menjadi berlazat-lazat. Jangan ganti. Don't change the winning team. Jangan ganti sifatmu menjadi buruk ketika kebaikan datang padamu. Yang setuju katakan amin. Nah dengar, tadi KBBI berkata mewah itu artinya serba banyak, serba indah, serba berlebih. Amin. Nah sekarang lihat baik-baik apa kata Alkitab mengenai hidup anak-anaknya. Abraham, Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, banyak perak, banyak emasnya, mewah. Saya berdoa itu juga jadi padamu. Banyak uangmu, banyak pekerjaanmu, banyak usahamu, banyak pemasukanmu, banyak labamu, banyak hartamu, banyak tabunganmu, banyak depositomu. Haleluya. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, dan jadilah Tuhan. Amin. Nah saudara, mewah tidak berarti boleh sombong. Nah ini yang terakhir, karena ini penting. Amin. Kemewahan dan kelebihan, kelimpahan serba banyak, serba indah, serba berlimpah harus jadi berkat bagi orang lain. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat kau jadi bangsa besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Seorang raja Israel hidup mewah tapi jadi sombong, dihukum Tuhan dengan mengambil semua harta kepunyaannya. Raja Hizkia diberkati luar biasa, diberikan tambahan umur kepadanya. 2 Raja-Raja 32-29, sayangnya dia menjadi sombong. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Terlambat saudara, biarlah saya ulangi sekali lagi. Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Kenapa GKI ini lambat sekali untuk hal-hal yang baik? Tapi Hizkia menjadi sombong, memamerkan harta kekayaannya pada raja lainnya. 2 Raja-Raja 20:13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka dan memperlihatkan kepada mereka segala gedung harta bendanya.
emas perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gudang persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan sia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Dan Nabi Yesaya datang menyampaikan firman penghukuman Tuhan atas kesombongan Hizkia. Dan dia nggak mau bertobat. Dia bilang, baguslah firmannya itu, katanya. Nggak boleh demikian. Amin, saudaraku. 2 Raja-Raja 20 ayat 16. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan disimpan oleh nenek moyangmu itu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak akan ada barang yang ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Tapi ini jadi hanya pada orang sombong. Bapak, Ibu, jauh sebelum Tuhan melakukannya. Dan sekarang ini semakin dekat kita kepada berkat itu. Saya ingatkan lagi, jangan marahlah kalau kuingatkan. Jangan kesal, jangan terganggu hatimu, jangan terganggu harga dirimu. Mari kita rendahkan hati. Keep it low, keep it straight. Amin. Sayang, sama-sama kita jaga hati. Jangan seperti Hizkia. Aku memandang pada orang-orang yang diberikan Tuhan posisi-posisi baru, yang akan pasti diangkat oleh Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan memenuhi engkau ajaib dan luar biasa. Tapi bagianmu, please, tolong selalu rendah hati. Yang suka cita katakan amin. Amin. Baik, yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Saya mau tanya, masih ada 2 lagi, tapi saya mau tanya. Seperti saya katakan tadi, ini beda dengan apa yang diajarkan sama saudara dahulu. Saya mau tanya baik-baik, adakah damai di hatimu mendengar ini? Damai? Kalau memang damai, doakan supaya kehendak Tuhan jadi padamu. Saya berdoa, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan. Karena kalau kau punya 1 sayang, bagaimana kau bisa memberi? Tapi kalau kau punya 2, 3, 4, 5, pasti engkau bisa memberkati. Biarlah engkau mewahlah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jom, mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan Yesus memberkati.